Selamat pagi, siang, malam untuk Bapak Rizal. Perkenalkan, nama saya Fiona dengan NIM 21612125 dan dari kelas manajemen malam 1. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran etika dalam teknologi informasi dan komunikasi. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh yang akan saya jelaskan dan dari kasus-kasus yang saya dapati informasinya. Yang pertama itu saya mengambil kasus dari pembobolan di situs KPU. Jadi di tanggal 17 April itu tepatnya tahun 2004 itu seorang cowok yang bernama Dani Firmansyah yang tepatnya dia di tahun itu umurnya 25 tahun ya. Itu dia merupakan seorang konsultan teknologi informasi. Dia dari PT Dana Reksa di Jakarta. Dia berhasil membobol situs milik KPU dan mengubah nama-nama partai di dalamnya. Itu seperti apa yang lucu itu? Nama-nama yang ada di dalamnya. Nama-nama di dalamnya itu yang dia ganti itu contohnya ya. Seperti Partai Kolor Hijau, Partai Mbah Jambon, Partai Jambu, dan sebagainya. Sungguh kurang kerjaan dia tuh. Terus dia itu menggunakan teknik SQL injection. Dan moral yang dapat kita ambil dari kasus itu, kita jangan melakukan hal yang kurang kerjaan tepatnya, kayak mengubah nama situs KPU sebagainya. Itu bukan cuma merugikan negara loh, itu juga merugikan orang-orang sekitar. Ya kayak kerjanya harus 2 kali, pemilihan 2 kali dan sebagainya. Itu ribet kan. Terus yang kedua saya akan mengambil contoh itu kasus cybercrime. Jadi kemarin itu pernah kejadian di komputernya gedung DPR itu kayak disusupi video porno yang jadinya kayak dia itu semua orang itu jadi kayak orang-orang itu jadi sampai terkejut gitu lah tepatnya ya kan. Terus dia itu kayak videonya tentang asusila gitu yang berdurasi kurang lebih 15 menit yang disiarkan gitu kan. Itu kayak ada orang yang kayak mungkin sengaja lakuin itu. Kasus yang ketiga yang akan saya ambil contoh itu kasus bullying atau pembulian. Kasus ini seperti yang kita ketahui sudah sering banget terjadi di mana-mana ya. Maaf. Tapi di sini saya ada 2 cerita atau 2 sejarah, dua kejadian dari orang yang jadi korban bullying ya. Yang pertama yang akan saya ambil contoh itu ada kisah dari Daniel Perry. Ini kisahnya itu tentang dia itu sebenarnya di tahun ini tuh dia akan berulang tahun yang ke-18 tahun. Tetapi di sebelum ulang tahunnya terjadi itu dia melakukan aksi bunuh diri. Aksi ini dilakukan dia karena alasan kalau dia itu diteror online oleh beberapa orang. Hal itu terjadi dari dia kayak memainkan sebuah aplikasi dan mungkin istilahnya itu pendekatan dengan seorang wanita lah. Mungkin kita tak tahu isi chatnya apa yang dia takuti sehingga diancam gitu kalau mereka itu bakal sebarin isi chatnya kalau dia tidak mengirimkan uang kepada orang tersebut. Kayak penerornya gitu. Dan dia itu kayak mungkin nggak tahu jalannya, ya dia memilih bunuh diri. Dan yang kasus kedua yang terjadi itu ada dari Hannah Smith. Itu dia bunuh diri di tahun 2013 Agustus lalu. Menurut ayahnya sendiri, Hannah ini memutuskan untuk mengakhiri hidup setelah mendapat banyak pesan-pesan kejam di internet lewat as.fm. Meskipun demikian, pihak dari as.fm ini menyatakan bahwa pesan-pesan kejam tersebut rata-rata dikirim melalui IP yang sama, yakni dari komputer yang biasa digunakan untuk Hannah sendiri. Mungkin saya nggak tahu jelas tentang ceritanya, tetapi mungkin hal itu terjadi urusan pribadi mereka yang privasi mungkin yang tidak disebarkan luaskan. Itu sebabnya kita semua harus saling menjaga diri meskipun kita tak peduli kita itu perempuan maupun laki-laki. Biasanya banyak kan yang bilang kalau perempuan itu harus pandai jaga diri dan sebagainya. Bukan cuma perempuan, sebenarnya laki-laki juga harus pandai jaga diri juga. Jangan terlalu percaya sama orang baru yang baru kenal gitu, karena kita tidak tahu sifat asli seseorang. Jadi untuk kita semua harus tetap jaga diri.
Selanjutnya ada pembajakan film dan lagu. Hal ini sudah sering banget terjadi ya, kayak contohnya di aplikasi TikTok nih. Kayak filmnya ini baru ditayangkan beberapa hari. Dan dia ini udah kayak screen record lalu disebarluaskan di video TikTok gitu. Jadi kayak untuk ramaikan viewsnya gitu kan. Dan kayak sekarang saya tuh nonton gitu kan, kadang kita scroll terus nonton itu kayak, hah, kayak film tuh baru ditayangkan loh. Ini mereka itu butuh biaya yang besar juga gitu untuk buat sebuah film itu, tetapi malah disebarluaskan oleh orang-orang yang kayak gak ada etikanya sama sekali gitu. Jadi itu tidak boleh. Selanjutnya itu ada penyebaran berita hoax. Ini sudah banyak banget juga terjadi di sosial media ya, kayak menyebarkan kayak contohnya, oh terjadi kebakaran di sini, tetapi aslinya itu beritanya itu memang fakta beritanya cuma di 2 tahun lalu. Jadi kayak membuat orang-orang itu panik gitu kan, kayak tiba-tiba diberitakan lah ke sana ke sini gitu kan. Jadinya kayak orang-orang tuh sama-sama panik, padahal sebenarnya bukan terjadi saat itu, tetapi di 2 tahun lalu beritanya gitu. Dan yang selanjutnya itu ada kasus pembajakan sosial media atau pembajakan akun. Hal ini juga ada terjadi. Saya ambil contoh dari kisah dari terjadinya dari seperti tokoh-tokoh terkenal kita, yaitu seperti Joe bukan kita, yang tepatnya kayak tokoh-tokoh yang kita kenali seperti Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates, hingga mantan presiden AS pun Barack Obama telah menjadi korban dari pembajakan akun tersebut. Kejadian ini terjadi di tanggal 15 bulan 6 dan tahun 2020 lalu, tepatnya di hari Rabu. Peristiwa ini terjadi saat seseorang itu memanfaatkan akun-akun yang dibajak itu untuk melancarkan aksi penipuan cryptocurrency atau mata uang kripto dengan cara mengubah tweet yang meminta donasi ke sebuah dompet Bitcoin. Hal ini terjadi itu di aplikasi Twitter. Ini itu diduga kalau terjadinya pembajakan akun ini terjadi karena ada orang dalam. Kayak contohnya yang seseorang yang menghack akun itu punya hubungan dengan orang-orang dalam perusahaan Twitter, seperti itu. Jadi mereka itu membajaknya terus kayaknya ada beberapa korban yang udah kayak percaya aja gitu dari penyebaran pembajakan aku itu. Jadinya ternyata yang saya baca beritanya itu pelakunya adalah sang karyawan sendiri yang melancarkan aksi peretasan secara mandiri. Ternyata karyawan dari Twitter itu sendiri yang melakukan pembajakan akun itu. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai etika teknologi informasi dan komunikasi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan saran saya untuk penjelasan saya kali ini adalah kita harus pandai jaga diri, mau di dunia nyata ataupun di dunia maya. Harus pandai jaga sikap juga, jangan terlalu, kadang itu kita itu gak sadar kalau kita melakukan pembulian terhadap orang yang ada di sosial media, seperti orang menghujat satu artis nih, kita ikut-ikutan, itu juga termasuk dari pelanggaran etika dalam teknologi informasi. Jadi jaga diri baik-baik, dan kita harus menjadi warga negara yang baik lah untuk bangsa kita. Jadi jangan sampai salah menggunakan sosial media dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian. Terima kasih.